Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Pak Guru. Sudah siap belajar Al-Quran hadis? Siap Pak Guru. Apakah kalian cinta dengan Al-Quran dan hadis? Tentu saja Pak Guru, sebagai seorang muslim, kita wajib cinta kepada Al-Quran dan hadis. Caranya bagaimana? Dengan membaca setiap hari Pak Guru. Dengan belajar ilmu tajwid Pak. Dengan mempelajari makna dan isi kandungannya Pak. Dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari Pak Guru. Betul anak-anak, kalian luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar hadis tentang sikap jujur dalam muamalah. Sebelumnya, Pak Guru mau tanya ya, siapa yang sering mendengar istilah jujur? Saya Pak, setiap hari ibuku selalu berpesan pada saya untuk berbuat jujur. Saya Pak, setiap pulang sekolah, kakak saya menyuruh saya jujur tentang nilai ulangan di sekolah. Memangnya jujur itu apa sih menurut kalian? Berkata benar Pak. Tidak berbohong Pak. Betul sekali anak-anak. Untuk lebih jelasnya, mari amati gambar berikut ini. Dengan memperhatikan dua gambar tersebut, menurut kalian, apa itu definisi jujur? Menurut saya, jujur adalah kesamaan antara pikiran, hati, dan ucapan. Betul sekali. Jadi, jujur adalah kesesuaian antara pikiran, hati, dan ucapan atau perbuatan. Gambar kedua menunjukkan ketidaksesuaian antara pikiran, hati, dan ucapan. Maka disebut tidak jujur. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira gambar apa yang ada di papan tulis? Coba definisikan. Cara berinteraksi dengan sesama manusia menurut ajaran Islam Pak. Ya, tepat sekali. Jadi itu adalah gambar muamalah. Apa itu muamalah? Muamalah adalah aturan Allah untuk manusia ketika bergaul dengan manusia yang lain. Jadi jujur dalam muamalah diartikan sebagai kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan tindakan dalam berinteraksi sosial dengan sesama manusia, sehingga keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan dan terwujud masyarakat yang aman, rukun, damai, dan sejahtera. Contoh kejujuran dalam muamalah antara lain sebagai berikut. Tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya atau hoax. Siap menjadi saksi yang adil dan menyampaikan sesuai fakta dan kebenaran. Melapor pada RT RW saat menjadi warga di lingkungan baru. Tidak berbohong dan membuat-buat alasan bila berhalangan hadir. Menjaga nama baik tetangga apabila sesama saudara muslim. Mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat. Jujur dalam berdagang, tepat dalam menakar dan menimbang, serta tidak mengambil atau meminjam barang orang lain tanpa izin, dan juga masih banyak contoh yang lain. Apakah sudah paham anak-anak? Insya Allah paham Pak. Berarti jujur adalah perintah agama Pak Guru. Tepat sekali. Salah satu dalilnya adalah hadis Nabi riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai berikut. Ani Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujjari innakum qad wallaitum amrun halakat fihi al-umamus salifatu al-miqyalu wal mizan, rawahul Baihaqi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Hadis riwayat Baihaqi. Untuk lebih mempermudah kalian dalam menghafal, mari kita penggal hadis ini menjadi 8 bagian.
Ngan Ibni Abbasin qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarat tujjari, wahai para pedagang, innakum qad walaitum amron, sesungguhnya kalian menguasai urusan, halakat fihil umamus salifatu, yang telah menghancurkan umat terdahulu, al-mikyalu wal mizan, yakni takaran dan timbangan. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, agar tidak binasa seperti umat terdahulu yang berlaku curang atau tidak jujur dalam muamalah jual beli dengan mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan. Berdasarkan isi kandungan hadis, bisa disimpulkan bahwa jujur merupakan perintah agama. Allah mencintai orang yang jujur dan membenci orang yang curang. Kecurangan bisa mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud umat terdahulu adalah kaum Madian, yaitu kaum Nabi Syuaib yang gemar melakukan kecurangan, menakar dan menimbang ketika muamalah jual beli, sehingga mereka diazab oleh Allah dengan gempa bumi dan suara gemuruh sehingga mereka binasa. Nah anak-anak, silahkan kalian hafalkan hadis tersebut sepenggal demi sepenggal, lafal dan terjemahnya. Secara simak menyimak bergantian dengan teman kalian, dan setelah hafal silahkan setoran hafalkan kalian kepada Pak Guru. Nah anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini? Mari kita simpulkan. Jujur adalah kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan yang ditampilkan. Muamalah adalah aturan Allah untuk manusia, untuk bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi sosial. Jujur dalam muamalah dapat diartikan sebagai kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan tindakan dalam berinteraksi sosial dengan sesama manusia. Contoh jujur dalam muamalah antara lain tidak menebar hoaks, jujur dalam menjual dan membeli, tidak mengurangi timbangan dan takaran, tidak fitnah, tidak adu domba, dan lain-lain. Dalil tentang jujur dalam muamalah salah satunya terdapat dalam hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas yang berbunyi seperti berikut ini. An Ibni Abbasin qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'asyarat tujjari, wahai para pedagang, innakum qad walaitum amron, sesungguhnya kalian menguasai urusan, halakat fihil umamus salifatu, yang telah menghancurkan umat terdahulu, al-mikyalu wal mizan, yaitu takaran dan timbangan. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Baihaqi. Isi kandungan hadis tersebut merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, agar tidak binasa seperti umat terdahulu yang berlaku curang atau tidak jujur dalam muamalah jual beli, dengan cara mengurangi timbangan ketika mereka menjual dan meminta melebihkan timbangan ketika mereka membeli dari pedagang lain. Nah, sebagai refleksi, apa yang akan kalian lakukan setelah mempelajari materi pembelajaran hari ini anak-anak? Silahkan tuliskan jawaban kalian pada lembar yang telah disediakan. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.